Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita Mistis Official. Dan untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pabrik Gula Perenggut Nyawa. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Alin Ambarwati. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman jangan lupa tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Di sisi lain, Tono merasa sangat was-was jika semua orang tahu bahwa dia menjalin sebuah perjanjian dengan bangsa jin demi satu hal. Tono pun kemudian berusaha untuk memanggil arwah sang kakek untuk bisa membantunya. Namun, Tono tidak tahu caranya. Ia pun kemudian berinisiatif untuk menggosokkan pusaka keabadian dengan tangannya, berharap hal itu akan berhasil. Sesaat setelahnya, sang arwah kakek itu pun kini berada tepat di samping Tono. Tono pun benar-benar terkejut sekaligus senang sebab ia berhasil memanggil arwah sang kakek untuk datang menemuinya. "Bapak, saya sedang dalam masalah besar, tolong bantu saya," ucap Tono. "Jangan khawatir, mereka semua tidak akan menemukan ruangan bawah tanah itu, sehingga jejak ritualmu tidak akan terlihat," ucap sang kakek. "Lalu apa yang harus saya perbuat?" ucap Tono. "Tetap tenang dan bersikaplah seolah-olah tidak ada hal buruk yang terjadi," ucap sang kakek. "Sampai berapa lama mereka tidak tahu keberadaan ruang bawah tanah itu?" tanya Tono. "Sampai di hari di mana kamu harus menyerahkan tumbal pertamamu," ucap sang kakek. "Jadi 6 bulan ke depan saya tidak perlu cemas?" tanya Tono. "Benar, jangan buat mereka curiga, itu kuncinya," ucap sang kakek. "Mengapa saya bisa kerasukan arwah dari bangsa kalian?" tanya Tono. "Itu karena kamu mencemaskan dirimu sehingga mereka mencoba menguasai tubuhmu," ucap sang kakek. "Jadi saya pun tidak boleh bersikap cemas?" tanya Tono. "Benar," ucap sang kakek. Tono pun merasa lega setelah mendapat banyak wejangan dari arwah kakek tersebut. Tidak lama setelahnya, arwah sang kakek pun menghilang. Keesokan harinya, Tono pun kembali berangkat kerja dengan perasaannya yang lebih tenang dan tidak mencemaskan apapun. 6 bulan ke depan semuanya akan baik-baik saja. Berita tentang adanya karyawan yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin pun lambat laun akan menghilang. 6 bulan pun berlalu. Benar saja, berita tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di pabrik pun kini sudah hilang dimakan waktu. Itu artinya saat menyerahkan tumbal nanti tidak akan ada yang curiga terhadap Tono. Tono pun mulai mencari siapa pekerja yang kiranya bisa dijadikan tumbal olehnya. Pekerja yang memiliki keputusasaan dalam matanya dan pekerja yang nampak lengah dengan pekerjaan yang diembannya. Sembari melakukan pengawasan, Tono pun mulai mengamati satu persatu pekerja di pabrik yang sedang bekerja. Setelah beberapa jam mengawasi, Tono pun melihat ada salah seorang pegawai yang terlihat sangat lesu. Bahkan bola matanya menyiratkan keputusasaan yang begitu mendalam. Tono pun kemudian mendekat ke arahnya. Pegawai itu bernama Ali. "Kamu kenapa, Ali? Sepertinya kamu tidak fokus bekerja," ucap Tono. "Tidak apa-apa, Pak," ucap Ali. "Jangan berbohong, saya bisa melihat itu dari wajahmu, Ali," tanya Tono. "Saya sudah lelah akan hidup saya, Pak. Di rumah saya selalu disalahkan. Di pabrik tidak ada satupun pegawai yang mau berteman. Di masyarakat saya benar-benar dikucilkan," ucap Ali. "Apa alasan yang mendasari mereka melakukan hal itu terhadapmu, Ali?" tanya Tono. "Itu karena latar belakang saya yang kurang baik, Pak," ucap Ali. "Memangnya apa?" tanya Tono.
Dahulu saya adalah seorang pencopet dan penjudi, Pak. Pendidikan saya rendah, saya hanya tamatan SMP. Sudah melamar kerja kemanapun, tidak diterima. Akhirnya saya pun memutuskan untuk menjadi seorang pencopet. Namun dampaknya masih ada hingga sekarang. Padahal saya sudah meninggalkan dunia itu sudah sangat lama, Pak. Hampir 5 tahun setelah saya diterima di pabrik ini. Pabrik gula yang tidak memandang tamatan pekerjanya. Namun nyatanya kehidupan kelam tetaplah kelam, Pak. Meskipun saya sudah berbuat baik, namun hal itu tertutupi dengan kejahatan saya di masa lalu, ucap Ali. Seharusnya hal itu sudah tidak terjadi lagi, Li. Terlebih lagi, kamu sudah tidak menjadi pencopet ataupun penjudi lagi. Seharusnya mereka bisa menerima kamu yang sekarang, ucap Tono. Saya pun berpikiran demikian, Pak. Namun kenyataannya lain. Saya terus-menerus dikucilkan. Jika boleh memilih, aku lebih baik mati dibandingkan harus hidup seperti ini, Pak, ucap Ali. Saya punya solusi untuk permasalahan kamu, Li, ucap Tono. Apa itu, Pak? Tanya Ali. Datanglah ke ruang bawah tanah pabrik ini dan kamu akan mendapatkan solusi dari permasalahan kamu, Ali, ucap Tono. Benarkah, Pak? Tanya Ali. Tentu, buktikan saja ucapan saya, ucap Tono. Ali pun percaya dengan ucapan Tono. Bahkan kini raut wajah suramnya sudah berubah menjadi lebih baik setelah mendapatkan wejangan dari Tono. Keesokan harinya, Ali pun menuruti ucapan Tono untuk datang ke ruang bawah tanah pabrik gula. Saat itu perasaan Ali nampak campur aduk. Di satu sisi ia sangat ingin menuruti ucapan Tono yang mengatakan bahwa dirinya akan memperoleh kedamaian hidup jika datang ke tempat yang Tono ucapkan. Namun di sisi lain, ia sendiri merasa khawatir jika jalan yang ia pilih saat ini merupakan pilihan yang salah. Meski demikian, tekad Ali benar-benar bulat untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh Tono, hingga ia pun memutuskan untuk datang. Saat itu tepat malam purnama. Ali pun harus melewati 2 orang penjaga yang sudah berjaga di sana. Karena tidak ingin dicurigai, Ali pun mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan mematikan caklar listrik yang berada tidak jauh dari gerbang utama. Sesaat setelahnya, pabrik pun gelap gulita. Kedua penjaga tersebut pun kemudian pergi dari gerbang tersebut untuk mencari tahu penyebab lampu padam saat itu. Tanpa berpikir panjang, Ali pun bergegas untuk menyelinap masuk ke dalam pabrik. Ia pun berhasil lolos tanpa diketahui oleh siapapun. Ali pun kemudian mencari ruang bawah tanah yang dimaksud oleh Tono. Sebab sebelumnya ia tidak tahu jika pabrik tempatnya bekerja memiliki ruang bawah tanah. Setelah 1 jam pencarian, Ali pun kemudian masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan yang sangat lembab dan penuh dengan aura mistis. Bahkan sampai membuat bulu kuduk Ali pun berdiri seketika. Ia pun kemudian mencari sesuatu yang dimaksud oleh Tono. Saat sedang mencari, Ali melihat sesaji yang nampak tersusun rapi. Di tengahnya terdapat gelas berisikan air darah. Namun, Ali tidak tahu darah apa yang ada di dalam gelas itu. Saat sedang mengamati sekitar, tiba-tiba saja terdengar suara lirih yang nampak asing di telinga Ali. Minumlah air di depan matamu, ucap suara itu. Siapa kamu? Tanya Ali. Minumlah, maka semua pelik dalam hidupmu akan segera usai, ucap suara itu. Tapi saya tidak tahu air apa yang ada di gelas ini, ucap Ali. Minum dan selesai, ucap suara itu. Ali pun berpikir 1000 kali tentang apakah ia akan minum air yang dimaksud sumber suara itu atau tidak. Namun ia sudah sejauh ini, tidak mungkin ia harus kembali tanpa hasil apapun. Sementara hidup yang dijalaninya semakin keras setiap harinya. Menjadi manusia yang pernah memiliki kehidupan kelam sangat sulit untuk bertahan hidup di antara manusia yang merasa dirinya paling suci. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk meminum air darah di depan matanya. Baik, saya akan minum ini, ucap Ali sembari memegang gelas di hadapannya. Ia pun kemudian meminum air darah di depannya tanpa ada rasa ragu.
Setelah ia meminum seluruh air darah di gelas yang dipegangnya, mendadak kepala Ali merasa pusing yang sangat hebat. Tubuhnya pun tiba-tiba lemas. Wajahnya pucat pasi, bahkan ia sampai menjatuhkan gelas yang digenggamnya. Tidak lama setelah itu, Ali tersungkur di atas tanah tidak sadarkan diri. Ternyata saat Ali tersungkur di atas tanah, Tono sedang berada di ruangan yang sama. Sebelum Ali datang ke ruangan bawah tanah, Tono sudah lebih dulu datang dengan membawa sesaji yang sudah dipersiapkannya. Ia pun bahkan langsung memotong ayam cemani untuk ditampung darahnya, dan di darah tersebut dimasukkan racun yang sangat mematikan. Tanpa disadari, dalang dari kematian Ali adalah Tono, bahkan sudah direncanakan secara matang. Setelah memastikan Ali sudah tidak bernyawa, Tono kemudian mendekat ke arahnya. Ia kemudian menyayat tubuh Ali dengan sebuah pisau. Ia kemudian menampung darahnya yang mengucur dari tubuh Ali. Setelahnya, Tono pun melakukan sebuah ritual pemujaan dengan tujuan agar keabadiannya benar-benar abadi. Ali benar-benar menjadi orang pertama dalam penyerahan tumbal atas perjanjiannya dengan bangsa jin. Ritual persembahan pun dimulai. "Saya serahkan tumbal pertama saya kepada Tuhan," ucap Tono. "Saya terima tumbal yang kamu serahkan," ucap bangsa jin. Tidak berselang lama setelahnya, air darah Ali pun habis dihisap oleh bangsa jin. Sebagai tanda diterimanya ritual yang dipersembahkan oleh Tono. Setelahnya, mayat Ali pun disembunyikan di dalam penjara ruang bawah tanah agar tidak ada yang curiga. Ruangan ini sangat jarang dikunjungi oleh siapapun, jadi Tono tidak khawatir jika mayat Ali ditinggalkan begitu saja tanpa dikubur, sebab tidak akan ada satu orang pun yang tahu nantinya. Setelah semua ritual usai, Tono pun bergegas untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, tidak sengaja wajah Tono terlintas di cermin. Betapa kagetnya Tono saat melihat dirinya nampak kembali muda. Uban yang melekat di rambutnya kini satu persatu berubah menghitam. Itu tanda bahwa pusaka keabadian berfungsi dengan sangat baik. Tono pun sangat senang dengan hal itu. Keesokan harinya, tidak ada yang curiga atas ketidakhadiran Ali, hingga tiba-tiba sang atasan menanyakan keberadaannya. "Di mana perginya Ali? Mengapa ia tidak datang hari ini?" tanya atasan. "Kemungkinan dia sakit," ucap pegawai. "Sakit apa dia?" tanya atasan. "Saya tidak tahu, Pak," ucap pegawai. Sang atasan kemudian memanggil Tono selaku pengawas untuk menanyakan hal ini, sebab sangat jarang karyawan tidak masuk tanpa adanya sebuah alasan. "Bapak memanggil saya?" tanya Tono. "Benar Pak Tono, silakan duduk," ucap atasan. Tono pun kemudian duduk di kursi tamu yang ada di ruang atasan. Kemudian sang atasan tersebut pun menghampiri Tono. "Ada salah seorang pegawai kita yang tidak masuk, yaitu Ali. Dia tidak masuk tanpa sebab. Tidak ada izin atau lainnya. Bapak sebagai pengawas mungkin tahu kemana perginya Ali," ucap atasan. "Ali sudah mengundurkan diri, Pak. Ini saya bawakan surat pengunduran diri Ali," ucap Tono. Sebelumnya Tono sudah menduga jika akan ada masalah seperti ini, sebab peraturan di pabrik gula tidak boleh ada pegawai yang tidak masuk tanpa sebab. Sehingga sejauh ini semua pekerja mematuhinya dengan baik. Untuk menghindari kecurigaan, Tono pun memutar otak dengan berpura-pura tentang Ali yang tiba-tiba mengundurkan diri. Bahkan surat pengunduran diri milik Ali pun dibuat oleh Tono sendiri dengan ditandatangani di atas materai. "Alasannya apa? Mengapa dia tiba-tiba mengundurkan diri?" tanya atasan. "Dia mengatakan bahwa ia tidak lagi nyaman bekerja di sini, Pak, sebab ia kerap kali mendapat perlakuan tidak baik dari teman-temannya di sini. Bahkan mereka pun tidak segan untuk mengucilkan Ali," ucap Tono. "Sudah berapa lama dia dikucilkan?" tanya atasan. "Sedari awal dia bekerja di sini, Pak," ucap Tono. "Jika saya tahu permasalahannya di awal, saya pasti akan berusaha membantunya agar tidak lagi dikucilkan di pabrik ini," ucap atasan. "Namun sayang, Pak, nasi sudah menjadi bubur,"
Tidak ada yang bisa diperbaiki, ucap Tono. Baiklah kalau begitu, saya terima surat pengunduran diri ini. Dan Pak Tono, silahkan kembali ke pabrik, ucap atasan. Baik, terima kasih Pak, ucap Tono. Tono pun kembali ke pabrik untuk bekerja. Di sisi lain, ia merasa sangat lega, sebab atasan tidak menaruh curiga sedikit pun dengan informasi yang diberikan. Bahkan surat pengunduran palsu yang dibuat Tono pun diterima dengan sangat baik. Beberapa minggu kemudian, tercium aroma bangkai di pabrik. Hal ini diketahui pertama kali oleh penjaga gerbang yang saat itu sedang berkeliling memeriksa ruangan-ruangan yang berada di pabrik. Saat sedang melintasi daerah dekat ruang bawah tanah, mereka mencium bau yang sangat pekat. Kamu mencium bau bangkai tidak? Tanya salah seorang penjaga. Benar, baunya sangat busuk. Sepertinya ada hewan mati dekat-dekat sini. Ayo kita cari, ucap penjaga yang lainnya. Mereka berdua pun melintasi jalan menuju ruang bawah tanah, dan bau busuknya semakin pekat dan semakin pekat. Mereka berdua kemudian melangkah maju hingga berdiri tepat di depan ruang bawah tanah. Sepertinya bau busuk ini berasal dari ruang bawah tanah, ucap salah seorang penjaga. Lalu kita akan masuk? Tanya penjaga lain. Tidak ada pilihan lain selain masuk, ucap salah seorang penjaga. Tetapi ruangan ini angker loh. Bukan hanya itu, ruangan ini juga sudah sangat lama tidak dibuka, ucap penjaga lain. Jika kita tidak masuk, kita tidak bisa membuang bangkai itu, ucap seorang penjaga. Baiklah, tapi kamu di depan ya, ucap penjaga lain. Iya, ucap salah seorang penjaga. Pintu ruang bawah tanah pun dibuka. Mereka berdua bergegas masuk. Mereka kemudian menelusuri seisi ruangan tersebut. Baunya benar-benar sangat dekat sekarang. Saat mereka menuju ke ruang penjara, bau itu semakin jelas. Sesampainya di ruang penjara, mereka berdua benar-benar shock saat melihat ada mayat yang sudah membusuk di sana. Tubuhnya sudah membiru, bahkan wajahnya sudah dipenuhi dengan belatung. Mereka berdua menjerit dan bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Itu merupakan kejadian paling menyeramkan dalam hidup mereka berdua. Setelahnya, kedua penjaga tersebut pun melaporkan kejadian penemuan mayat di pabrik kepada atasan. Tidak lama setelahnya, atasan pun datang untuk melihat kebenaran atas laporan yang diterima dari kedua penjaga pabrik. Setelah mengecek kebenaran tersebut, sang atasan pun kemudian melapor kepada pihak polisi agar segera dilakukan olah TKP. Kejadian itu terjadi di pagi hari saat seluruh pegawai sedang berbondong-bondong datang ke pabrik untuk memulai kerja mereka. Seluruh pegawai pun langsung mengetahui adanya penemuan mayat di pabrik. Semua orang bertanya-tanya siapa mayat tersebut, sebab wajah sang mayat sudah sulit untuk dikenali karena sudah mulai membusuk. Tidak butuh waktu lama, seluruh pegawai pun sudah memenuhi lokasi dekat ruang bawah tanah tersebut. Semua orang nampak saling berdesas-desus. Saya tidak menyangka akan ada kejadian penemuan mayat di pabrik. Ini merupakan kali pertama selama saya bekerja 10 tahun di sini, ucap salah seorang pegawai. Benar, memang beberapa bulan terakhir ini banyak kejadian janggal di sini. Dari mulai seringnya terjadi kecelakaan kerja, kerasukan massal, hingga puncaknya ada penemuan mayat di pabrik. Kamu merasa curiga tidak? Ucap seorang pegawai lainnya. Apa mungkin ada yang melakukan pesugihan ya? Atau semacamnya? Karena menurut banyak orang, jika seseorang melakukan pesugihan atau lainnya, pasti membutuhkan tumbal. Mungkin mayat yang ada di ruang bawah tanah merupakan tumbal dari hal-hal semacam itu, ucap salah seorang pegawai. Kalau memang benar, pasti akan ada tumbal berikutnya. Saya jadi khawatir jika terus-menerus bekerja di pabrik ini, ucap pegawai lainnya. Tapi jika pelakunya cepat ketangkap, mungkin kita tidak perlu khawatir itu, ucap seorang pegawai. Semoga saja cepat ketemu. Lagian di zaman modern seperti ini, kok masih ada ya yang melakukan pesugihan atau semacamnya? Apa dia tidak takut akan adanya azab?
ucap pegawai lainnya. Mana ada orang yang bersekutu dengan jin yang takut dengan azab, ucap seorang pegawai. Saat sedang berbincang, sang atasan pun mendengar desas-desus mereka. Sang atasan pun mencoba menegur para karyawannya. Jangan berasumsi yang tidak-tidak, kita tunggu saja kebenarannya. Lagian kalian sudah hidup di zaman modern, kok sempat-sempatnya percaya dengan pesugihan atau semacamnya. Dasar aneh, ucap sang atasan. Maafkan kami pak, ucap pegawai yang dari tadi saling berbincang. Sudah, lebih baik kalian melanjutkan kerjaan kalian. Persoalan ini biar saya dan petugas keamanan pabrik yang urus, ucap sang atasan. Seluruh pegawai pun satu persatu pergi meninggalkan tempat kejadian. Mereka kembali melanjutkan pekerjaannya untuk mengolah tebu untuk dijadikan gula. Namun, ada rasa khawatir di hati para karyawan. Mereka khawatir jika mayat itu merupakan salah satu bagian dari mereka. Namun, mereka harus tetap bekerja. Setelah 1 jam laporan adanya mayat di pabrik dilayangkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun akhirnya tiba. Mereka pun langsung melakukan olah TKP dan mencoba menginterogasi saksi mata yang pertama kali menemukan mayat di dalam pabrik. Tentunya saksi mata yang akan diinterogasi adalah kedua penjaga pabrik yang merupakan orang pertama yang menemukan mayat di pabrik. Coba jelaskan kronologi kalian menemukan mayat di ruang bawah tanah pabrik ini, ucap polisi. Awalnya kami sedang membuka ruang-ruang kerja di pabrik ini, namun kami mencium bau tidak sedap pak. Kami pun kemudian bergegas untuk mencari sumber aroma busuk yang mengganggu kami. Setelah lama mencari, aroma busuk itu pun semakin kuat saat kami mendekat ke ruangan ini pak, ucap penjaga pabrik. Lalu apa yang kalian lakukan setelahnya, ucap polisi. Kami pun kemudian bergegas masuk ke ruang bawah tanah ini dan mencari bangkai yang pertama kami pikir adalah bangkai hewan pak. Namun setelah sampai di ruang penjara, kami pun menemukan adanya mayat terkapar di sini dengan tubuh yang sudah membusuk dan belatung yang sudah mulai menggerogoti mayat ini, ucap penjaga pabrik. Apa sebelumnya pernah ada orang yang datang ke pabrik saat bukan jam kerja, tanya polisi. Akhir-akhir minggu ini tidak ada yang datang di luar jam kerja pak. Terlebih lagi ruang bawah tanah ini adalah ruangan yang jarang diketahui oleh pegawai, kecuali mereka yang sudah bekerja sangat lama di sini. Selain itu, ruangan ini juga terkenal angker pak. Jadi mustahil ada orang yang berani masuk ke ruangan ini, ucap penjaga pabrik. Apa kami boleh melihat CCTV di seluruh sudut pabrik, tanya polisi. Tentu boleh pak, mari kami antarkan ke ruang kendali, ucap penjaga pabrik. Penjaga pabrik, sang atasan, dan pihak polisi pun kemudian menuju ruang kendali untuk melihat CCTV di minggu-minggu terakhir sebelum mayat tersebut ditemukan. Di sisi lain, ada juga petugas kepolisian yang mengevakuasi mayat yang sudah membusuk di ruang bawah tanah itu untuk kemudian dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab sebenarnya ia meninggal. Sang atasan pun memohon dengan sangat kepada pihak kepolisian agar persoalan ini bisa diusut secara tuntas dan lekas diketahui siapa mayat tersebut dan apa penyebab kematian dari mayat itu sendiri. Sementara petugas kepolisian yang bertugas untuk mengecek CCTV yang ada di ruang kendali pun mulai mencari-cari rekaman di minggu-minggu terakhir dengan didampingi oleh penjaga pabrik dan juga atasan yang turut bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Setelah beberapa jam mengecek, pihak kepolisian pun menemukan ada seseorang yang datang ke pabrik sedari maghrib. Pihak polisi pun mengkonfirmasi siapa yang datang kepada penjaga. Apa kalian kenal dengan laki-laki yang berjalan sangat pelan seperti sedang berhati-hati masuk ke dalam pabrik saat kalian tidak terjaga? Tanya pihak polisi. Kedua penjaga itu pun mulai mengamatinya. Mereka memperhatikan postur tubuh, bentuk rambut, dan cara jalan sosok yang dimaksud pihak polisi. Wajah dari orang yang terekam CCTV tidaklah begitu jelas, sebab saat itu hari mulai gelap. Namun setelah diperhatikan secara seksama, mereka pun mencurigai satu orang, yaitu Tono.
Dari gerak-gerik orang tersebut, ia sangat mirip dengan pengawas pabrik namanya Pak Tono, ucap penjaga pabrik. Coba perhatikan lagi, apa benar itu Pak Tono? Tanya sang atasan. Benar Pak, selain itu juga, beberapa waktu lalu, Pak Tono kerap kali datang ke pabrik saat malam hari. Ia berkata bahwa ada barang yang tertinggal di dalam pabrik, ucap penjaga pabrik. Apa saat ini Pak Tono datang ke pabrik? Tanya pihak polisi. Sepertinya beliau belum datang, ucap sang atasan. Mari kita coba perhatikan lagi video setelahnya. Apakah ada orang lain yang datang di malam itu? Saat ada bayangan hitam yang mendekat ke arah pabrik, tiba-tiba video itu gelap. Saat itu, tiba-tiba lampu pabrik padam Pak. Jadi tidak heran jika videonya gelap, ucap penjaga pabrik. Tapi ada satu orang lagi yang akan mendekat ke arah pabrik, namun tidak begitu jelas. Saya akan mencoba menyelidiki lebih lanjut. Namun sebelum itu, bisa kalian hubungi orang yang bernama Pak Tono? Tanya pihak polisi. Biar saya hubungi beliau, ucap sang atasan. Sang atasan pun kemudian mencoba menelpon Tono. Namun Tono tidak kunjung menjawab telepon dari sang atasan tersebut. Di sisi lain, Tono sudah mengetahui jika mayat Ali akan diketemukan. Sebelum mayat tersebut ditemukan, Tono sudah lebih dulu mengalami mimpi aneh di dalam tidurnya. Ia bermimpi bertemu dengan sosok lelaki yang terlihat seperti raja. Wajahnya bersinar, pakaiannya dipenuhi dengan emas, dan senyumnya begitu menawan. Sosok itu mengatakan bahwa Ali sudah bahagia seperti dirinya. Namun, ia pun memberikan peringatan kepada Tono bahwa ia harus lebih berhati-hati lagi saat melangkah. Buat semua orang kasihan, dan buat mereka tidak punya alasan untuk menuduh Tono sebagai pelaku di balik semua kejanggalan di pabrik. Buatlah mereka berpikir bahwa pabriklah yang merenggut nyawa Ali. Pabriklah yang sudah membuat banyak kecelakaan kerja. Dan pabriklah yang sudah membuat semua orang kerasukan, bukan karena ulah Tono dan pusaka keabadian yang dimiliki Tono. Karena itulah Tono pun memutar akalnya untuk bisa memutarbalikkan keadaan agar semua berpihak kepadanya. Ia pun bersandiwara seolah-olah ia pun menjadi korban dari pabrik yang penuh dengan kejanggalan. Ia juga meyakinkan semua orang bahwa ia adalah satu-satunya pegawai pabrik setia di pabrik, sehingga tidak mungkin jika ia melakukan hal yang tidak semestinya. Meskipun Tono tidak menjawab pesan sang atasan, namun Tono mengirimkan pesan kepada atasannya tersebut untuk memutarbalikkan keadaan. Mohon maaf Pak, saya sedang sakit. Saat ini saya sedang dirawat di rumah sakit tengah kota. Saya merasakan hal yang aneh setelah malam itu berkunjung ke pabrik tanpa sengaja, ucap Tono melalui pesan selulernya kepada sang atasan. Pihak atasan pun kemudian mengkonfirmasinya kepada pihak polisi untuk mengatakan bahwa Tono sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Pihak polisi pun mengatakan bahwa ia akan tetap datang menginterogasi Tono di hari kemudian untuk meminta keterangan dari Tono. Sang atasan pun mengkonfirmasikannya kepada Tono. Tanpa adanya rasa khawatir, Tono pun kemudian menyetujui permintaan pihak polisi. Rasanya Pak Tono tidak mungkin terlihat dalam kejanggalan ini Pak, ucap sang atasan. Meskipun demikian, kami harus tetap meminta keterangan dari beliau. Kami harus mencari tahu seluruh detailnya dari sudut manapun. Dan berkaitan dengan hasil autopsi, beberapa hari lagi akan saya bawakan hasilnya kepada Bapak selaku penanggung jawab pabrik. Dan untuk sementara waktu, ruangan ini akan kami pasang garis pembatas polisi, ucap pihak polisi. Baik Pak, kami akan mengikuti semua prosedur dari pihak kepolisian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas bantuannya, ucap sang atasan. Pihak kepolisian pun kemudian pergi dengan membawa beberapa barang bukti yang ada di TKP, sekaligus membawa beberapa rekaman CCTV yang ada di ruang kendali pabrik. Sang atasan pun berpikir keras setelahnya. Sejauh ia memimpin pabrik ini, tidak pernah ada kejanggalan seperti ini. Namun mengapa di tahun ini ada banyak sekali kejanggalan? Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir sang atasan.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.